المرسلين نور المغرين وختم الأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudari segenap jamaah tabligh akbar halal bil halal yang saya muliakan. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita campur sobok baso gitu aja nih. Yang bahasa Indonesia bagi sekali aja lah. Mengerti Bu Melayu? Mengerti bahasa Melayu? Kalian dah mengerti Bu Anti? Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat hidayah yang Allah berikan terhadap kita. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi terkecuali nikmat hidayah. Apa itu nikmat hidayah kaum bapak juga kaum ibu? Artinya adalah nikmat petunjuk. Di dalam sholat ini yang pertama kita mohonkan kepada Allah. Kita awali dengan takbir mengatakan tidak ada kebesaran kecuali kebesaran Allah. Kita bila dibandingkan dengan kebesaran Allah tidak apa-apanya bila dibandingkan dengan kebesaran Allah. Takbir kita di dalam sholat. Lalu kita baca iftitah, kita langsungkan dengan Fatihah. Mulai kita baca Bismillah, lalu kita sambung dengan Alhamdulillah, dan kemudian baru Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu mulailah kita minta kepada Allah nikmat hidayah. Apa kalimat yang kita minta? Ihdinas siratal. Kalimatnya ihdinas siratal mustaqimnya ini yang beda Bapak sekarang. Kita mohonkan kepada Allah, Allah berikan petunjuk yang lurus terhadap kita. Kita yang kadang mencong ke kiri kanan. Jalan sudah bertabur bunga diberikan Allah, kita yang mengartikan lain. Maka ini Bapak Ibu rahimakumullah kaum muslimin yang berbahagia, nikmat petunjuk Allah curahkan pada hari ini. Walaupun memang pagi hari yang kita niatkan akan kita mulai acara, namun ini ya lebih baik menurut Allah. Suasana bumi kita ini diguyur hujan pagi hari tadi, alhamdulillah sekarang cerah, berarti petunjuk telah diturunkan Allah. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan seperti ini. Walaupun Mbak kata ketua panitia dan Bapak ketua MBCNU ini adalah perdana, namun alhamdulillah mengkumpulkan orang sekian banyak seperti ini tidak semudah membalik telapak tangan, Bu. Ibu kan aja itu. Bapak rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil. Ulun mencucubi muncungnya ini nih. Alhamdulillahi rabbil. Bapak rahimakumullah kaum muslimin yang berbahagia, mengapa kita bersyukur Pak? Kedatangan kita kemari panggilan iman. Kedatangan dan kehadiran kita ini di sini panggilan iman. Ambo malam komu domom, umak pepajak domon, domom tambah domom. Tapi karena panggilan iman, hadir putra daerah datang kemari. Saya berbicara di sini di hadapan keluarga saya, di hadapan umat ambo, di hadapan saudara ambo, di hadapan ayah ambo, di hadapan mama ambo, dan di hadapan orang kampung seluruhnya. Maka kalau adon agak tersinggung beko, kok adonan tersenggol beko, ambo minta maaf, itu dek sengaja Pak.
Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ini momen bagi kita Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ke bukit kita sama mendaki, ke lurah sama kita menurun. Pak, kata orang Mandailing Bapak Ibu, songon siala sampagul, rabtu ginjang rabtu toru, mula malamun saulak lalu, mula margu mala madabu rab margulu. Mengerti dia Ibu? Menangkon. Bapak rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, teruntuk bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dambaan umat, pujaan umat, Rasul pilihan Allah dari beberapa pilihan. Beliau adalah basarun kal basar. Beliau adalah manusia tapi tidak seperti manusia biasa. 25 Allah utus Rasul ke atas dunia ini. Allah utus Rasul, utusan Allah untuk mensyiarkan agama Allah, untuk menyampaikan yang hak, yang menghancurkan yang batil, yang meluruskan yang bengkok dan meluruskan yang belok, dan kemudian mengajak umat kepada minaz zulumati ilan nur, dari lembah kemaksiatan kepada ilmu beriman dan berilmu pengetahuan. Syafaat beliau yang kita harapkan Bapak Ibu yang berbahagia, pertolongan beliaulah yang kita harapkan. Di ketika Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada guna harta, tidak ada guna pangkat, tidak ada guna jabatan, indo ado guno laki, indo lay guno bini, indo ado guno anak. Pada saat itu ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang panjang dan lebar, tandus, tidak ada pebukitan. Indo lay lombah, indo lay buki, indo ado batang ayi, indo ado ayi, indo ado lubang, indo ado batu. Tandus Bapak Ibu yang berbahagia, yang kita kenal dengan kalimatnya mahsyar. Apa Bu? Mahsyar. Kalau cok kita sobuk padang mahsyar. Sebenarnya Bapak boleh pakai padang begitu. Gitu aja nambah padang mahsyar artinya. Kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis mulai bagi pakai padang begitu. Nah, lain padang panjang. Mahsyar tuh pakai padang, cuma mendekatkan faham. Disitulah manusia dikumpulkan oleh Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai Muhammad, mulai dari umat Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Muhammad. Maka disitulah dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dipimpin oleh para nabinya. Nuh ini umatnya, Adam tuh umatnya, Muhammad ini umatnya. Apa kecek nabi kita Bu? Bu, kecek nabi kita, ana masrurun fi yaumal ba'ats. Sayalah manusia yang paling bergembira di padang mahsyar, di mana umatkulah yang paling banyaknya, di mana umatkulah yang tidak terhitung jumlahnya. Muka umatku berseri-seri. Abu Bakar bertanya, Pak Muhammad, ya Rasulullah, mana mulu tahu engkau banyak mulu umat engkau di padang mahsyar? Di mana mulu kenal mulu engkau umat engkau dan ada di kubangan? Mana tahu mulu engkau umat engkau ada di Tompe? Mana ada mulu tahu umat engkau di Perdamaian Baru, di Batahan, ini itu segala macam. Abu Bakar, walaupun jasadku terkubur di alam barzah, walaupun cuma jatah Allah berikan 63 tahun umurku di dunia, sampai kiamat itu adalah umatku. Biar kau tahu hai Abu Bakar, rupa umatku, muka umat ambolah sabontalainan bacahayo-cahayo. Wahai Abu Bakar, di antara segitu umat manusia banyaknya, siapa yang bercahaya mukanya, itulah umatku, kata Rasulullah. Ya Rasul, dari mana rahasianya? Dari mana mulu datang nyoba cahaya ya Rasul muka umat engkau? Apa kecil Nabi Muhammad? Tandu umatmu berseri-seri itu ialah inyo lahir dari bekas air wudhu. Jadi baik mukonan kita basuh Bapak, tanganan kita basuh, sebahagian kepala nan kita basuh, telingonan kita basuh walaupun sunat, kakinan kita basuh, bontalai akan baca hayu sebontalai nin di padang mahsyar tenang.
walaupun Indo ponah kita bersuju Nabi Muhammad, Indo ponah berjabatan tangan kita jadi Muhammad, namun sebut lain namun Nabi Muhammad kenal kepada kita di padang mahsyar karena kita beruduk. Jadi kalau yang Indo berjawab Pak Indo beruduk kota lain Indo nampak di Nabi Muhammad kan? Jale bu, jale bu. Nyokan buduk, kau kan sembona, nyokan sembayang ini. Kalau puasa lagi kan lu pakai menjawab begitu. Berzakat kan lu pakai menjawab begitu. Tapi kalau sembayang pakai menjawab, buduk jauh bahasa kini nyo menjawab jauh di awak. Maka bapak ibu yang berbahagia itu tujuannya sembayang. Sebenarnya kaum bapak dalam fikih boleh hidup sembayang pak. Boleh, bu. Boleh itu sembahyang. Oh, haram hukumnya. Siapa menyebut haram pak? Boleh tidak sholat. Apa boleh itu sembahyang? Ibu boleh itu sembahyang. Kalau beyang bekurang, ambo bertanggung jawab. Di padang mahsyar ambo bertanggung jawab. Tapi dengan syarat pak. Lai syaratnya 3 buah. Kalau ada salah satu syarat nanti go ko dia pak beko boleh apa indo sembahyang. Pertama, jangan apa Islam. Itu pertama no. Nan kedua, ulun dewasa. Alah. Nan ketiga, Indo bauta. Jadi bu, malakom ayah pepaja tu Indo sembahyang subuh, jangan begang. Coba syaratnya dulu. Baganya payah pepaya, mengapa dia sembahyang? Islam atau ini? Oh Islam. Potong KTP elektronik Islam ya. Olah dewasa atau ikut udah apa? Oh gak hati nomor 3 hati. Begitu beraka. Jadi kau Indo sembahyang ya, Indo beraka budi. Kok beraka ni sembahyang ni? Oh lutut bohutaknya lagi. Mungkin itu pengampun dia. Nih, ya bayang bagi apa? Bersengaja pak kau jawab. Tapi siapa nih cakonya? Jadi bapak ibu yang berbahagia kaum muslimin rahimakumullah. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara sholawati fid dunya wa fi amali tawilun musadda." Siapa yang memperbanyak sholawat kepada saya, di dalam amal ia panjangkan, ia zikirkan sholawat kepada saya, kepada kata Rasulullah, kana ma'ya fil jannah, besertakulah nanti ia di dalam surga. Siapa yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, bukan siapa yang membaca sholawat. Tolong garis bawahi pak, kono sholawat ko inyo tu sunnah dan sunnah, hukumnya sunnah. Ada kalanya membaca sholawat wajib, ada kalanya sunnah. Bila sholawat wajib pak, di ketika kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah, inyo togaknya iko kopak di Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, di Allah itu togak. Jangan satu tahiyatul togak aja itu. Alah, ada aturan main. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Solawat nan itu wajib. Kalau Indo dibaca solawat kepada Nabi Muhammad ketika sholat, sholat batal. Khatib di atas mimbar sholat Jumat, kalau tidak baca solawat kepada Rasulullah, khutbahnya batal. Walau memang hukumnya bapak ibu sunnah dan sunnah Rasulullah, namun ada tata cara pelaksanaan pembacaan solawat, ada saatnya wajib dan ada saatnya sunnah. Hadis jakutu pak, man aktsaro, siapa yang memperbanyak. Jadi kapan perlu bapak ibu yang berbahagia, solawat kita baca bukan cuman ketika sholat, solawat kita baca bukan ketika cuman ada acara, tapi jadikan solawat jadi wirid, jadikan solawat jadi amal
amaliyah, supaya Bapak Ibu rahimakumullah, hukum yang disampaikan Nabi, kana ma'ya fil jannah, besertakulah nanti ia di dalam surga. Oboe cara bahasa kita nyo besertaku juambo inyo sobontalai di dalam surga kata Rasulullah. Siapa yang membanyak membaca salawat kepada Rasulullah sama Nabi Muhammad, awak di dalam surga sobontalai. Bahkan di dalam hukumnya Pak di ketika kita meniti jembatan Siratal Mustaqim, ditintin Nabi Muhammad kita di jembatan itu Pak. Bahkan apabila ada orang yang bersalam-salaman membaca salawat kepada Rasulullah, salamu tangannya kopak maloke waktu bersalaman, selama itulah dosa kedua mereka digugurkan Allah. Allahu ya karim. Bersalaman gitu betul doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bawa kok bertanya bila datang lah berapa anak ini tu cocok Pak tanya dengan berapa nomor plasma ini kan itu bagi belah berapa orang anak dia belum pernah lah berapa orang bini. Tapi kalau ambo sambo jo tempo alam sah itu aja bertanya dia lah berapa cowok itu dia utang. Maaf pada berapa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum tertinggal ibu dan bapak yang berbahagia, yuk sama kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ibu bapak rahimakumullah, zuhur hampir masuk, hanya beberapa menit lagi. Ibu dan bapak yang berbahagia, tentu kalau dalam kaidahnya hablum minallah wa hablum minan. Saudara Tengku Alam Sah selaku ketua pesan sama saya, tancap saja Pak, berapa tolok aja kata beliau. Sebenarnya tentu berapa tolok aja dia kita tolok Pak akan menolakkannya dulu. Baik ibu-ibu kita tahan boleh tahan di ibu-ibu duduk. Iya iya dia belum kalian duduk apa togak kan lomak di kalian aja. Ibu bapak rahimakumullah, salam hormat ditumpangkan sajalah kepada pembicara yang telah berlalu, dikarenakan mengingat waktu dan kondisi dan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ibu bapak rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, jauh sebelum alam ini diciptakan Allah, bapak ibu yang berbahagia, Allah telah berkata di dalam Al-Quran yang hari ini 17 Ramadan lahirnya Pak, 17 Ramadan diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran yang pertama tempatnya bukan di kitab, Al-Quran yang pertama tempatnya bukan suhuf, Al-Quran pertama tempatnya di Lauhil Mahfuz. Di mana Bu? Menyambungnya aja dulu. Di mana Bu? Lauhil Mahfuz. Tahu Ibu Lauhil Mahfuz di mana Bu? Enggak. Dainata ke kanan. Bu bapak yang berbahagia, Lauhil Mahfuz, ibu bapak, diturunkan Allah ke Baitul Izzah, langit yang ketiga. Awal pertama Lauhil Mahfuz, dimulai dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Maka salah satu ayat yang Allah turunkan itu 6.666 ayat. Allah sudah duluan berpesan kepada kita sebagai hamba, kepada makhluknya ini, kepada khalifahnya ini, kepada manusia yang ketika di dalam rahim bernama insan, ketika lahir ke dunia bernama An-Nas, ketika besar barulah kita diberikan ayahanda dan bunda kita nama masing-masing. Apa pesan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian
tidak berbolak-balik. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari rumah tangga mari kita menyeru kebaikan. Ya Bu, ya Bu, suami salah diingatkan oleh istri. Ya Bu, kalau istri yang salah diingatkan oleh suami. Jangan beko diingatkan oleh bini di rumah, jatuh pula martabat laki berasaninya. Jangan. Jadi imam tidak selamanya benar. Betul Bu? Betul Bu? Jadi imam tidak selamanya benar. Jadi imam tuh sewaktu-waktu bisa salah. Contoh, Allahu Akbar, rupanya sedang Allahu Akbar gobek bapola keluar angin subuh melotuh ketek aja. Seharusnya imam tahu diri. Dia Pak, apa salahnya ambo batal wudhu ambo? Minggir, minggir, kono lah salah, lalu makmum maju ke depan. Artinya bagaimana? Al khata'u wan nisyani sifat alal insan. Tersalah dan terlupa sifatnya manusia. Makanya di antara kita sebagai suami, mereka sebagai istri harus saling asik, asuh. Ya Bu, ya Bu. Iko kadang-kadang salah lakinya dipakai cek kan ya, kada ke ulah. Ambo ketika uyo laki berumah adu-aduknya gini ngono. La ilaha illallah. Lah 7 pepaja tunda aduk iki cek. Elo kalau jawab. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun sebagai suami juga demikian. Ini Bapak Ibu karikatur singkat maksud saya. Kalau saya bahasa ini adalah majas kinayah dalam kalimat bayang. Bapak Ibu yang berbahagia, si sang suami sebagai pemimpin juga demikian. Ketika istrinya diingatkan suaminya, jangan beyang bulu. Elok je kau ke Bali so boleh. Baik ko pakaian kawin do malu kau jadi. Iko awak lah tu lah bacucu. Kau steady kau necis yun. Bagi bini tahu diri. Sebenarnya duit itu tujuannya menyangka kalangnya mencolok bini ke Bali betul. Jilbabnya siah, dasternya siah, solopnya siah, bibirnya siah, kulitnya hitam. Mudah cindaku. Kita di rumah tangga saling ingat mengingatkan. Kita di masyarakat saling ingat mengingatkan. Biasa yang di atas diingatkan oleh yang di bawah, yang di bawah diingatkan oleh yang di atas. Dalam artian kata makmum buang angin, tahu diri. Artinya bagaimana? Yuk sama kita introspeksi diri. Di mana letaknya kesalahan? Di mana letaknya kekurangan? Yuk Bapak Ibu yang berbahagia, bak kecek orang Sumatera Barat mengecek baik. Alam takambang jadi guru. Alam ko nanti agi Allah Taala nanti takambang ko pak jadi guru. Jadi guru jadi ilmu di kita sama oma. Calik rumput Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi guru dia wak. Calik padi jadi guru dia wak. Nan elok tu gak dicontoh. Kalau amak menanam padi, Pak Ibu yang berbahagia, tanpa ditanam rumput akan tumbuh. Kalau kita menanam rumput belum tentu tumbuh padi. Jole Bu, jole Bu, iko bawa pulang. Bertanya apa tu begitu? Maaf, hasil ceramah kalian. Kalau padi ditanam rumput tumbuh. Kalau ditanam rumput padi do tumbuh. Apa artinya ni? Tidak tahu tu nama dong. Pokoknya itu aja Ustaz dia kok. Artikan Pak. Artinya bagaimana? Kalau suami membuat kebaikan, insya Allah bawahan akan mencontoh. Ibu, ibu, kemana lagi anak-anak bercermin kalau tidak kepada ibunya? Kepada lagi sang anak-anak bercermin kalau tidak kepada ayahnya. Ayah adalah cermin rumah tangga, bunda adalah cermin dalam rumah tangga. Andaikan cerminnya
hasilnya tidak akan berpositif. Kalaulah sampai otak comin tu bapak ibu yang berbahagia, indo kan elok muku awak nampak leno. Kadang idong lah balik yang nampak. Kadang bibi awala apa je nampak kalebe aja. Wala otak bulu comin. Dalam artian kata bagaimana bapak ibu yang berbahagia. Yuk kita sebagai pemimpin. Apakah pemimpin dalam rumah tangga? Apakah pemimpin dalam badan organisasi? Apakah pemimpin di dalam ruang lingkup sosial masyarakat? Apakah pemimpin berjiran dan bertetangga? Apakah pemimpin dalam skop sosialnya luas? Marilah sama-sama kita introspeksi diri. Yang pertama bapak ibu yang berbahagia, introspeksi diri. Yang kedua bapak ibu yang berbahagia, mencari solusi. Sedangkan yang ketiga bapak ibu rahimakumullah, redam segala perbuatan yang buruk, orbitkan segala perbuatan yang baik. Mari sama kita saling dukung mendukung, sama-sama kita saling isi mengisi, sama-sama saling paham memahami. Kalau seandainya bapak ibu yang berbahagia, suami togeh, bininya togeh, suaminya inyo lanang kuatnya, nam bininya baik tumulo nam pandapeknya, akhirnya balaku popatah kita mae. Apa kece uang topi lau, losung koye, alu koye, apa nak akan dibawa pulang? Lembuku. Iya bu, iya pak. Alu koye, losung koye, lembuku dibawa pulang. Kalau kita egois, kalau kita cuma mementingkan kepentingan pribadi, kita akan kecil, kita akan hancur, kita akan berkeping-keping. Lalu bapak ibu yang berbahagia, andaikan sudah hancur berkeping-keping untuk menyatukan dan memadukan mimpi. Ibu bapak rahimakumullah, organisasi Nahdlatul Ulama ini bukan kecil pak. Organisasi Nahdlatul Ulama ini besar dalam artian kata bapak ibu do nampak di mata, besar dalam artian kata do terpikirkan bapak ibu melalui otak. Ahmad Amin Zen Minjen, bapak ibu yang berbahagia, ini pabrik organisasi pak. Ibu dan bapak yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, saya memang dikenal daerah barat ini, daerah utara ini memang Tanjung, tapi kalau daerah Sumatera Barat bapak ibu dikenal dengan Piliang. Mengapa? Ongkumo sukunya Piliang, asli ongkumu dari tikung, umak da ayah dari umi. Bapak ibu yang berbahagia, nah organisasi ini andaikan bapak ibu rahimakumullah ego nakan kita bau bapak ibu bak contoh di rumah tangga tu jakole alu koye, losong koye, lembuku dibawa pulang, lagi koye, bini koye, ujungnya coy ya bu, ujungnya coy. Kalau lah sampai coy, apa akhirnya? Bak kata yang bijak baik, kalau kobo balago jo kobo, apa nang tandeh? Untuk tanduknya bah, apa nang tandeh? Entah. Kobo balago batanduk jo kobo balago jo kobo, yang hancur apa? Rumput. Kalau ego masing-masing kita pertahankan, lalu bagaimana cikal bakal anak cucu ponakan kita yang kecil-kecil ini? Kemana mereka harus mengarah? Kemana mereka harus bercermin? Kemana harus mereka mencontoh? Sedangkan batang keang dia jelatan deh bak lagi gitu leh. Akhirnya bapak ibu yang berbahagia di kampung-kampung batang keang dia kopa, dibuat ompe onom, dibuat 57, dibuat 510. Sudah-sudahnya belong bapak ibu yang berbahagia, akhirnya hancur berkeping-keping. Ibu, makanya ambo bapak ibu yang berbahagia, pertama anak bagi ayah, ponaan bagi mama, cucu bagi ongku jo uci, saudara bagi saudaranya, anak kampung, putra daerah mengharap kepada kita semua. Mari kita amalkan semboyan para regenerasi yang telah berlalu. Indonesia ini dibangun bapak ibu yang berbahagia, hasil kebersamaan, hasil persatuan dan kesatuan. Bersatu bapak ibu yang berbahagia aparatur pemerintah, bersatu dengan para ulama,
bagaimana saya harus menggerakkan semangat para pemuda dan pemudi di Surabaya ini. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia, yuk hari ini kita sama menyadari, yuk sama kita membuahkan hasil, yuk sama-sama kita introspeksi diri, yuk sama-sama kita bersama nan olah tu olahlah, nan sudah tu sudahlah, mohlah kita bangun elok-elok kembali. Kalau seandainya kita ko singok bertemu singok, jiren sama bajiren, kalau elok basi elokan kita apa akan terjadi? Omoh bontalai sayang magih guling. Ya bu, ya bu, masak gulilan kitang iko diagihkan ke situ. Nani koko masuk tupuk ramona bulonyo diagihkan ke bedok bagi. Nani nin tupai lai bulonyo masak tulu tinggi diagih belok bagi. Nani ko masak kelilokan diagih ke situ. Elo, awak berjiran tetangga nih. Coba kalau Indo jangankan Bapak Ibu perbuatannya, hatinya juga tanggung sohunya tu. Ditumbuk modul, dibaik kali. Laki si anu tu poyo kalau obat ditonggap toh. Indo adonan elok sohu tu. Tapi kalau elok sama elok Bapak, si anu tu domom, datang punya mencolik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dom memunyang tedong ada ambo iya dia lah ilah dah dia. Apa kasaki unyang? Payah bongok dia lah ilah dah nyang. Ambo ndo mek menaku-naku kan unyang bageno. Kakak potang bawa ambo jadi unyang poi kakubangan. Mo dia unyang ko mo nati saki jenyi. Ko diumumkan tedong ada ambo ilah nyang. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaanku ke kaum ibu juga bertanya, Bu, Bu, kalau ibu jo apa tuh, ibu jo apa tuh di rumah bercokak, nak kan menyelesaikannya siapa? Kalian berdua yo itu. Lo kan diundang bagi Bapak Ibu yang berbahagia, Allah rahimahullah. Badan Ramil tolong elok kan. Lo kan Badan Ramil belum datang lah. Awak berdua je. Caranya bak mano sama-sama balik ke pangkal. Dan bininya kau datang ke lakinya. Jadi apa? Iko ayu kini benar. Kalau teko nadi sangke tujuh boleh belum puasa dia. Kelai kehilang kepiang nadir. Sebenarnya ambon cik. Lah balik ke pangkal lagi. Lah menyadari. Ambo itu pula ke kamu. Sebenarnya ayam bangkok nanti kobun ni. Sebenarnya Indo dek dia topong aku bagi. Ambo menjual. Kau palang kau belopi kecek kau. Nyoba itu pula kaum ibu produksi pak kecek Nabi palangkan suku di Sanjung pak. Tumakonyo Aisyah tu leponah Nabi menyobo. Ya Aisyah leponah apa gitu? Ya Humairah wahai kemerah-merah. Nyo produksi ko palangkan nomor di Sanjung. Ba terasa dia abang gule motonya pokek jago santan membuat 3 buah diambil awal pemutang bagi di lempur. Ba terasa lom. Padahal ilah kempai. Setengah tungku lah belum lah apunya coba garamnya coba cuma lom. Apa itu dia nampak mak dulu mengguli itu katakan tuan tiap mau baik itu mak dulu setengah kilo kan. Bahan nampak dia abang tolong kamu pakai kau kredit gelelek ngancam. Ambo apa yo kau pagi? Memang dosa lah pilih bodoh. Padahal pak bakongong nampak. Tapi begitulah perempuan. Tapi kalau satu disalahkan bego bapak ibu yang bang sungguh le gila ada ya Tuhanku baiknya lo mak gule si anu ya Allah ya Tuhanku astagfirullahalazim. Ndak mati bocah kau di situ dah menggule. Mombu-ombu mau sampai tapi habis gas tuh pakai kayu. Mombu itu basah bulu kayu. Indo bulu lo mak tinggal sini aja. Ambiku je salah. Mak tahu Nadia haram tolak. Kalau ndak bagi bukan Nadia dulu. Cuma dia umak menyambung potang itu mak kau. Kok samunan potang ke mana dia lah baik ke mana dia.
Itu pun musim itu tiba kejadian 50 tahunan silam tabungkas. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, pesan Rasulullah, ini karikatur singkat nih di dalam organisasiku. Bapak Ibu yang berbahagia, pesan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai umatku, perempuan itu dijadikan Allah dari tulang rusuk yang bengkok, hati-hati untuk meluruskannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kehati-hatian kita inilah yang akan membuahkan hasil, yang akan bermuara kepada tali persatuan dan kesatuan. Insya Allah taala ke depan, mudah-mudahan momen yang kita buat kok menjadi acuan bagi kita bersama, bahwa walaupun dalam keanekaragaman bentuk, tapi kalau kita bersama-sama di sini, sama Bapak Ibu rahimakumullah, sama duduk kita Bapak Ibu, sama Bapak Ibu yang berbahagia mendongakan kaji, sama berpikir kita, mudah-mudahan hendaknya Ibu dan Bapak yang berbahagia dalam suasana bulan Syawal ini, kita apungkan acara halal bil halal ini. Mudah-mudahan hendaknya persatuan dan kesatuan terjalin di antara kita semua, dan kemudian kebersamaan juga demikian. Mari sama-sama kita saling menilai kepribadian kita. Andaikan kita memang ada kurang, yuk sama kita perbaiki. Andaikan memang Bapak Ibu yang berbahagia ada keteledoran, yuk sama-sama kita benahi. Tidak ada gading yang tidak retak, retaknya itu jadi hiasan. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, salahnya itu pasti insya Allah dapat dimaafkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di lah masuk zuhur. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kiranya kebersamaan ini Bapak Ibu rahimakumullah membuahkan hasil sampai baikku kita banyak dan berhadir ke Bapak Ibu yang berbahagia. Molah sama-sama ke bukit kita menanam congkeh dia, kok nakan congkeh kita tanam. Ibu, molah sama-sama keluar kita mencari air yang dingin, kok memang air itulah nakan mendinginkan bau. Artinya Bapak Ibu, mari sama-sama kita langkan ego, mari kita sama-sama hilangkan salah semalah. Andai kata memang mereka lah saat itu duduk di situ, berarti kitalah sebagai tamu. Andai sebagai kitalah sebagai tuan rumah. Andaikan kita yang duduk di bangku itu, berarti mereka lah sebagai tuan rumah. Artinya tuan rumah menghargai tamu, tamu pun hendaknya tahu diri ia sebagai tamu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Di akhir kata Bapak Ibu rahimakumullah, di ujung pertemuan kita ini, yuk sama-sama kita tutup dengan acara doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya ridho Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada kita semua. Amin ya rabbal. Astaghfirullahalazim.